hari ini ditemani oleh Sekar. Iya, jadi Sekar saat ini ikut ibadah sama-sama dengan Enci. Wah, adik-adik di rumah juga pasti sudah rindu ya dengan teman-teman sekolah minggu. Enci juga sudah rindu. Enci rindu juga dengan Sekar dan adik-adik di rumah. Saat ini kita akan Ibadah. ya, kita akan beribadah dalam ibadah anak sekolah minggu GPD Ebenezer Palu. Ya, kita akan memulaikan ibadah kita dengan doa terlebih dahulu, dan doa ini akan dipimpin oleh Encinita. ya, Encinita. Kepada Encinita, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menjaga, memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Tuhan sudah bersama kami dalam peristirahatan kami, dan saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Walaupun saat ini ibadah masih dilaksanakan secara online, namun kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati kami. Buat adik-adik, saudara-saudara, teman-teman, di mana saja berada, Tuhan memberkati. Begitu pula para enci-enci, kakak-kakak pembina, Tuhan Yesus berkati. Bersama para orang tua yang mendampingi, Tuhan Yesus yang akan memberkati ibadah pagi ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Amin. Terima kasih Encinita. Ya, terima kasih Encinita. Sekarang kita akan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah, Enci persilakan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Sekarang kita akan bernyanyi bersama dengan teman kita Angel. Angel, dipersilakan. Dalam
Terima kasih Angel yang ada di rumah. Ya, sukacita ya, luar biasa karena kita dapat bernyanyi bersama dengan teman-teman kita walaupun ada di rumah masing-masing. Sekarang adik-adik Inci persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengucapkan salam dan mazmur secara berbalas-balasan. Inci terlebih dahulu dan diikuti oleh Sekar dan adik-adik di rumah. Kita mulai ya. Tuhan beserta kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita, Rahel. Kepada Rahel, dipersilakan. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Baik, terima kasih Rahel. Luar biasa. Baik adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Indra. Ya, tapi sebelum itu kita angkat dulu satu pujian. Tuhan Yesus baik. Kepada Enci Indra, dipersilakan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Enci percaya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Enci bersyukur dan amat sangat bersyukur sama Tuhan karena kita bisa ketemu lagi walaupun masih dalam suasana jaga jarak ya, kita masih online, tapi Enci bersyukur dan berterima kasih sekali untuk adik-adik yang sudah mau tetap beribadah, mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik sekarang kan Enci akan masuk dalam cerita. Tapi sebelumnya Enci mau tanya nih, kalau tadi Enci bersyukur bisa ketemu dengan adik-adik, adik-adik di rumah bersyukur untuk apa? Ayo, coba dijawab. Bersyukur karena badan yang sehat ya. Bersyukur karena matahari pagi-pagi, ada matahari pagi menyinari siang sampai sore, kemudian diganti adanya bulan dan bintang. Terus apa lagi? Bersyukur untuk orang tua. Nah, bersyukur untuk mama dan papa yang selalu menjaga adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Enci akan bercerita nih. Enci akan bercerita tentang ibu-ibu yang juga bersyukur sama Tuhan. Kenapa mereka bersyukur? Adik-adik dengar nanti ya ceritanya. Judul cerita Enci hari ini adalah ibu-ibu yang melayani Tuhan Yesus. Ayo semuanya duduk ya, duduk. Buka Alkitabnya, minta sama mama dulu, Ma saya minta Alkitab, Ma saya mau baca Alkitab ya. Nah adik-adik, sudah buka Alkitab? Ya, pegang Alkitab dan maksudnya Enci. Jangan dulu buka karena Enci belum kasih tahu ayatnya. Sikap semuanya, sikap duduk yang manis, kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan cerita. Baik, mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam pada waktu kami tidur, sehingga di pagi hari yang indah ini ya Tuhan kami dapat kembali beribadah
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati, mengurapi kami semua, adik-adik yang ada di rumah, mama dan papa yang menemani anak-anak. Begitu juga Enci yang akan bercerita pada saat ini. Urapi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan amin. Ya, adik-adik, tadi kan Enci suka kasih judul cerita tuh, ceritanya Enci ibu-ibu yang melayani Tuhan. Nah, sekarang ayo buka Alkitabnya. Ayat Alkitab kita ada di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ya, sebentar kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama sebentar ayat Alkitabnya ya. Nah, sekarang Enci langsung saja ya di cerita. Pada suatu hari adik-adik, ada seorang ibu. Dia melihat dari jauh. Di sini gambarnya Enci ya, coba dilihat. Dia melihat dari jauh. Wah, ada yang ramai-ramai. Siapa itu ya? Ternyata adik-adik setelah dia lihat, oh ternyata itu adalah rombongannya Tuhan Yesus. Rombongannya Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Tuhan Yesus ini adik-adik selalu berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk menceritakan kasih Tuhan ya, menceritakan kasih Tuhan kepada semua manusia. Nah, jadi si ibu ini dia melihat dari jauh. Aduh, rame-rame, ternyata itu adalah rombongannya Tuhan Yesus. Adik-adik tahu tidak siapa ibu itu? Ibu itu namanya Ibu Maria Magdalena. Nah, adik-adik, Ibu Maria ini dia sangat sedih adik-adik. Tahu enggak kenapa dia sedih? Dia sedih karena dia di dalam tubuhnya itu ada iblis. Jadi dia harus bertemu dengan Tuhan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Dan nih lihat ya, Ibu Maria tadi sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mukanya sedih, dia bilang, Tuhan saya tidak kuat seperti ini gitu. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Maria tadi. Dia mengeluarkan semua iblis-iblis yang ada di dalam badannya Ibu Maria itu. Akhirnya Ibu Maria itu sehat kembali. Ibu Maria itu kembali tersenyum. Yang semulanya mukanya murung, dia kembali tersenyum. Adik-adik, dia kembali bahagia karena roh atau iblis-iblis itu semua sudah dikeluarkan dari tubuhnya. Dia sudah sehat kembali. Jadi begini Ibu Maria, Tuhan Yesus terima kasih ya, terima kasih karena Engkau sudah menyembuhkan saya. Kemudian Tuhan Yesus berjalan lagi adik-adik. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang ibu. Nah, bertemu dengan dua orang ibu. Nama ibu itu adalah Ibu Yohana dan Susana. Kelihatan ya gambarnya Ibu Yohana dan Susana. Ibu Yohana juga sedih adik-adik. Coba lihat mukanya. Mukanya murung, mukanya sedih. Kenapa? Karena ternyata kedua ibu ini juga lagi sedang sakit. Mereka sakit, mereka sudah pergi berobat di mana-mana, tidak ada yang bisa mengobati. Akhirnya mereka belum sembuh-sembuh. Jadi mereka sakit. Ibu Yohana, sedih sekali, saya masih sakit. Ibu Susana juga, saya juga sakit, gitu kan? Bisa dilihat dari mukanya. Nah, adik-adik, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Ibu Yohana dan Ibu Susana ini mereka memohon pertolongannya sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sembuhkanlah kami. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Yohana dan Ibu Susana. Nah, mereka sangat bahagia adik-adik. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Nah, sebagai ungkapan syukurnya ketiga orang ibu ini, ibu siapa tadi yang pertama? Ibu Maria Magdalena. Terus yang kedua Ibu Yohana. Terus yang ketiga Ibu Susana. Nah, sebagai ungkapan syukurnya ketiga orang ibu ini adik-adik, mereka langsung bilang, ya Tuhan, Tuhan butuh apa? Butuh apa dengan murid-muridnya? Mereka membutuhkan apa? Oh, ternyata Tuhan Yesus beserta murid-muridnya ini membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan sandal mereka. Karena mereka harus tetap berjalan, mereka harus tetap pindah dari satu kota ke kota yang lain.
Jadi dengan semangat adik-adik, Ibu Maria ini memasakkan roti. Dibuatkanlah roti untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Disiapkan buah adik-adik untuk mereka makan. Kemudian Ibu Yohana dan Ibu Susana ini pergi beli kain. Dia pergi beli kain, kemudian dijahit untuk pakaiannya Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Begitu juga disiapkan sandal yang baru untuk murid-muridnya. Jadi ini nih bajunya, jubahnya sudah dijahit untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Begitu juga untuk sandal Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka sangat bersyukur dan itu adalah ungkapan syukur mereka kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik di dalam semua hal, di dalam kehidupannya adik-adik sehari-hari. Kalau misalnya mama memberikan sesuatu, terima kasih mama, terima kasih papa, ya, bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan melalui papa dan mama. Jangan mama belikan baju misalnya, ini baju nanti pakai baju baru. Baju apa ini mama? Saya suka. Nah, anak-anak Tuhan bukan seperti itu ya. Anak-anak Tuhan pasti akan, oh terima kasih mama, terima kasih Tuhan Yesus. Pokoknya selalu ingat Tuhan Yesus di dalam segala hal. Ataupun ketika adik-adik lagi sakit, oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saya sekarang lagi sakit, saya mohon Tuhan Yesus sembuhkan ya. Begitu kalau adik-adik misalnya yang lagi sakit, pokoknya harus terus berdoa sama Tuhan, harus terus meminta sama Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kita semua. Nah sekarang nih, selain itu adik-adik, Ibu Maria, Ibu Yohana dan Ibu Susana juga menyediakan tempat, menyediakan rumah untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya beristirahat. Nih, di sini kita lihat Tuhan Yesus lagi duduk beristirahat dan di situ ada Ibu Yohana, Ibu Susana dan juga Ibu Maria Magdalena. Nah, di sini mereka sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa kembali sehat, mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Mereka tidak lagi rasa sakit, mereka tidak lagi merasa ketakutan ya adik-adik, karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita sangat baik, Tuhan Yesus kita sangat luar biasa. Nah, ayo sekarang kita baca Alkitab, dibuka Alkitabnya, ayat Alkitab kita terdapat di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca sama-sama. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, mereka melayani rombongan ini, mereka melayani Tuhan Yesus dengan apa yang mereka punya. Jadi kalau adik-adik di rumah suka mau memuji Tuhan, suka menyanyi, langsung WA ke grupnya sekolah minggu, Enci saya mau menyanyi ya, saya suka memuji Tuhan. Nah itu apa yang adik-adik punya, itu adik-adik juga berikan kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan. 1 Tawarik 16 ayat 34a. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Kita ulang ya, kita ulang sama-sama. 1 Tawarik 16 ayat 34a.
bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Oke, gampang toh, gampang ayat hafalannya. Jadi adik-adik di rumah langsung garis Alkitabnya, langsung kasih kode, oh ini ayat hafalannya. Siapa yang mau menghafal minggu depan, langsung WA ke Enci, saya mau kirim video ayat hafalan ya. Nanti Enci akan tampilkan di sekolah minggu, di ibadah sekolah minggu minggu depannya. Oke adik-adik, sampai di situ ceritanya Enci berharap adik-adik semua yang ada di rumah atau di mana saja yang lagi menonton ibadah sekolah minggu ini, adik-adik semuanya harus tahu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, harus selalu berterima kasih. Jangan lupa ya, pokoknya kata terima kasih itu harus. Jadi siapapun yang kasih atau apapun yang dikasih harus selalu mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih juga Enci ucapkan buat adik-adik semua yang sudah mendengarkan ceritanya Enci. Enci percaya adik-adik akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Dah. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Indra. Sekarang Sekar lagi pegang apa ini? Kantong pundi. Ya, kantong pundi. Berarti saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ya, selagi kita memberikan persembahan, kita angkat pujian yang berjudul Segala puji syukur. Adik-adik di rumah silakan dipersiapkan ya persembahannya. Dalam doa syafaat yang akan dipimpin kembali oleh Enci Nita. Dan doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Yeriko. Ya, kepada Enci Nita dan Yeriko dipersilakan. Kita akan berdoa syafaat, adik-adik. Silakan lipat tangan, tutup mata, dan duduk yang sopan. Kita akan berdoa, mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sakit, teman-teman, orang tua, begitupun situasi dan kondisi kita pada saat ini ya. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menaikkan syukur kepadamu karena ya Tuhan ibadah kami boleh kami laksanakan. Kami yakin dan percaya itu semua berkat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau doakan bagi kami semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami diberikan kesehatan, kekuatan, begitupun kami diberikan kemampuan untuk selalu bersyukur dan memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang sudah sekolah. Namun oleh karena situasi saat ini kami boleh bersekolah, walaupun kami bersekolah, belajar di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap program studi, pembelajaran, maupun anak-anak yang masih batita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pertumbuhan yang begitu baik dan sangat baik.
Tuhan Yesus memberkati orang tua yang selalu dengan setia mendampingi, menjaga, dan melindungi. Tuhan Yesus memberkati juga para guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina, engkau Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Memberkati ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berikan ya Tuhan kedamaian, ketentraman selalu. Tuhan Yesus memberikan kami selalu rasa saling mengasihi, rasa saling menegur, walaupun kami saat ini belum bisa melaksanakan kehidupan yang seperti sebelumnya saat sebelum pandemi COVID. Tuhan Yesus berkati kami semua agar supaya selalu tercipta kedamaian, ketentraman, dan kerukunan di antara kami semua. Walaupun saat ini kami belum bisa beribadah secara langsung, Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati juga ya Tuhan gereja kami maupun ya Tuhan lingkungan tempat kami tinggal, biarlah kami dijauhkan dari segala macam penyakit. Tuhan Yesus membentengi kami semua, berikan kami selalu sehat kuat. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah itu boleh dipakai, boleh berguna untuk kelangsungan persekutuan kami dalam berjemaat kami. Tuhan memberkati itu agar supaya boleh dipakai sebagaimana mestinya. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati ya Tuhan orang-orang yang saat ini sakit, yang kan saat ini terbaring karena terkena virus pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkati, berikan mereka kemampuan untuk melewatinya. Tuhan Allah Bapa di sorga, seluruh doa dan permohonan kami ini Tuhan, kami mau bawa kepadamu. Kami mohon Engkau yang adalah Tuhan, sumber kehidupan kami, yang akan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Saat ini kami akan berdoa bersama-sama, doa Bapa kami bersama anak kekasih Jericho. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Incinita, terima kasih juga Buat Jericho. ya yang telah memimpin kita doa syafaat dan doa Bapa kami di saat ini. Wah, ternyata ibadah kita sudah mau berakhir. Wah, akhirnya ternyata Sekar sudah menemani Inci dalam ibadah saat ini dari awal ibadah sampai di akhir ibadah. Baik adik-adik, sebelumnya Inci mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di hari ini ataupun 1 minggu sebelumnya. Dan Inci juga berharap buat adik-adik yang mungkin dalam kelemahan tubuh bisa lekas sembuh, lekas pulih, dan dapat bersukacita seperti biasanya. Sekarang kita akan menyanyi Muji Tuhan sekali lagi, pujian yang berjudul Happy ya ya ya. Happy. Adik-adik di rumah dipersilakan